Hello, welcome to Front Row. Balik lagi bersama gue CJ. Kali ini DJ di on air, tapi di ruangan yang berbeda. Wow. Dan vibes-nya sedikit berbeda ya. Yes, olahraga banget nih. Iya, dan kenalin main guest hari ini tuh Kenny. Mau dipanggilnya apa nih? Kenny Jafar atau? Kenny aja kali Kenny ya. aja ya. Yes, Oke. Kenny aja. Dia adalah seorang penyiar radio dulunya, terus MC, dan sekarang udah jadi coach di Hustle. Yes, betul sekali, Coach Kenny. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sambil workout juga pastinya. Yeay. Oke? Excited? Excited ya. So, for introduction, lu katanya mau cobain High Rocks. Betul. Kita bakal warm up pakai. Kita soalnya mau double mix kan? Yoi, nanti. let's go ya. Singapura ya, akhir tahun. Menangis. Kita cobain dulu. Ini penentuan hari Cobain ini. dulu ya. Sambil ngobrol-ngobrol, catching up, si Kenny itu ngapain aja sih saat ini? Oke? Oke, let's go. Oke, sekarang kita warm up dulu. Jadi kesibukannya apa aja nih Kenny sekarang? Kesibukannya sekarang olahraga. Olahraga. Ya, Sibuk sebenarnya pengen olahraga. jadi atlet ya kan. Tapi kayaknya stamina kurang nih. Bisa. Ini kan kayaknya sehari udah olahraga berapa kali nih? 2-3 kali? Maksimal 2 kali aja. Soalnya nanti takutnya dijadiin maskot High Rocks kan. Belum ada waktunya gitu. Dengar-dengar bakal jadi maskot High Rocks nih. Wall-ballnya kan, jadi bola itu kan, bola yang hitam kan. Jangan dong. Udah Oke, nih. kita lanjut intro untuk push up. Yes. Terus selain ini apa? Selain aktif jadi coaching, ngapain lagi nih? Sekarang masih nge-host and MC, Ya. terus content creator juga, terus mencari pasangan hidup juga. Oke. Iya. Itu perlu nggak sih di-announce? Perlu dong. Perlu ya. Boleh Soalnya kan ya. kayak ikut High Rocks, udah gitu kayak olahraga-olahraga gini kan soalnya butuh penyokong juga ya. Lama-lama mahal loh. Butuh investor. Betul, investor. Gitu. Nextnya, Yes. movement pertama dulu nih. Boleh langsung gas Kita warm up kita. dulu ya. Warm up lari dulu, sono. Oke, lari. Workout is my life. Oke, terus juga capek ya. Enggak, biasa Enggak aja. biasa ya. Lanjut ya kita. Lanjut dong. Mau lanjut farmers carry apa? Farmers carry Farmers aja carry kali ya. boleh. Gua ambilin Boleh. dulu buat lo. Oke, kita farmers walk dulu. Deadlift and then up. Terus gue denger lu tuh sering ke ini ya? Bukan sering sih, malah pernah tinggal di Korea. Betul. So, apa tuh memorable experience di sana? Mungkin kalau misalnya di Korea kayak culture-nya tuh beda banget sama di Indo kali ya. Oke. Mereka sangat kayak menghargai waktu-waktu bersama dengan teman-temannya, sering hang out gitu. Sebenarnya 11-12 sih sama di sini. Terus? Tapi ada satu kayak habit yang jadinya ke bawah Oke. terus. Apa tuh? Yaitu adalah minum americano di jam berapapun. Jadi even malam pun minum americano. Betul. Oke. Ice americano buat mereka tuh Kayak kayak es teh. kehidupan ya. Iya kayak es teh. Jadi mereka tuh sebutnya AA, Ice Americano. Oke. Gitu, disingkat jadi AA. Nah itu yang kayaknya sampai sekarang gue kayak terbiasa gitu. Karena minuman-minuman mereka tuh juga kayak easy to get gitu kan. Dan easy to drink. Jadi kalau misalnya sering lihat di sosial media gitu ya, tinggal dibuka kemasannya. Tinggal tuang. Udah gitu esnya mereka udah siapin juga. Jadi tinggal dituang gitu. Oke. Tadi gue sempat mention Kenny Gang itu juga salah satu community group yang lu bikin sendiri ya? Betul. Itu kebentuk sendiri udah lama atau baru? Udah lumayan lama. Jadi mereka itu basically adalah pendengar-pendengar aku dulu. Kan aku siaran itu dari 2015. Jadi udah lebih dari 10 tahun ikutin aku. Pertama denger dari suara doang. Terus lama-lama ada sosial media, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, semuanya mereka ikutin. Terus lama-lama aku bikin kegiatan-kegiatan seru gitu. Oke. CJ mau ikut jadi Mau dong, kapan gue mau nanya kapan activity bareng kita nih, waktu itu High sih Rocks? pernah ke Curug, Iya. ya kan? Tuh seru banget beneran. Kayak kita tuh pernah ke Curug bareng, kita pernah bikin parfum bareng, tinggal High Rocks bareng ini belum. Ayo. Terakhir apa tuh yang ke Thailand ya? Ke Thailand iya, tapi nggak jadi. Nggak jadi? Oh nggak jadi? Nggak jadi Oke. ya benar. Ya udah High Rocks ya? Ya, let's go. Bersama Kenny Gang. Let's go. Nextnya gue pengen nanya, dari MC, terus kok tiba-tiba
bisa ke fitness and ini sih coaching? Gimana ceritanya tuh? Dulu tuh emang suka banget sama fitness. Kita kan ketemu juga di tempat CrossFit kan? Tempat CrossFit, benar. Nah, jadi emang dari dulu tuh udah suka. Bye-bye, Je. Jadi dari dulu emang udah suka olahraga. Tapi kayak belum dapetin soulnya gitu loh. Kayak ya udah sekedar suka aja. Sampai akhirnya dikasih tahu nih ada si spinning ini, which menggabungkan semuanya. DJ juga karena kita siapin playlist lagu-lagunya, and also olahraga the workout. Jadi kayak satu spinning kelas itu bisa kira-kira 400 sampai 500 kalori. Wow, itu durasinya berapa lama? 45 menit. Terus playlistnya lo yang bikin sendiri? Iya, jadi gue tuh kayak DJ juga gitu loh. Kayak bisa pilih lagu yang gue suka. Lagunya K-pop? Bener, 50% dari playlist gue itu K-pop. Jadi kayak gue bisa menggabungkan semua yang gue suka. Plus, tadi kan gue bilang. Hunters ada? Apa? Demon Hunters? Ada. Gue pernah bikin juga lagu itu. Terus jadi kayak gue bisa menggabungkan semua. Plus, cita-cita gue jadi idol kan. Nah, karena ada gerakan-gerakannya, kayak tuh koreografinya juga dapet ya. Jadi kayak semuanya tergabung dalam si spin ini. Lu belum cobain? Ayo, cobain. Ayo, cobain. Mumpung di sini ya. Iya dong. Tapi susah nggak? Agak susah, tapi nggak apa-apa bisa. Kalau gue bisa diajak ngomong sama lu nih, sambil interview, lu juga bisa. Sama lu bilang katanya kayak stamina lu kurang, but actually oke. Lumayan ya. Udah siap nih buat Hyrox. Hyrox 45 menit. Sikat ya? Aman. Tapi kalau misalnya, gue pengen nanya dikit juga nih ya. Kalau misalnya Hyrox itu, kalau kita mau ikut, kira-kira latihannya, training itu minimal berapa lama sih? Siapin 4 bulan lah. 4 bulan? Iya, 3-4 bulan buat prepare. Iya. Karena yang dibutuhkan itu kan kayak endurance ya. Jadi kita harus build base-nya dulu, harus ya setidaknya lari lah. Apalagi kalau belum terbiasa lari ya. Bener. Gitu. Wow. So, cocok lah akhir tahun kita pergi. Terus gimana sih kayak lu bisa ngimbangin, kan lu udah nge-MC, coaching. Gimana lu selipin waktu buat training? Any tips? Training apa nih? Functional fitness, workout, any kind of workout. Jadi sampai sekarang gue spin instructor pun gue tetap training. Tapi gue merasa kalau misalnya spin terus, kayak cuman kaki gue yang kuat nih. Tetapi yang lain-lain nggak. Kayak nafasnya juga kuat. Cuman kayak gue pengen juga deh kembali lagi pada endurance yang lain-lainnya, strength training apa segala macam, karena emang basicnya tadi pertama kali kan kita di si CrossFit itu kan. Jadi gue sempat ada momen dimana yang kayak anxiety banget karena setiap spin kelas gue itu malam hari. Terus paginya gue kayak, kok tidur jadi nggak enak ya? Kayak tidur jadi kemalaman, udah gitu jadi lapar terus karena abis spin itu kan kayak 500 kalori yang gue buang. Jadi pengen makan gitu. Nah, dengan gue tambahin dengan training CrossFit, endurance, dan sebagainya itu, somehow kayak hidup gue jadi kayak lebih enak gitu loh. Lebih balance. Benar, makan juga nggak bisa terlalu banyak. Udah gitu kayak nggak craving. Dan yang paling penting adalah tidurnya itu sih jadi berkualitas banget. Gitu. So tipsnya harus recovery-nya cukup, tidurnya, terus selipin. Jujur aja recovery gue kurang sih. Recovery kurang. Iyalah sambil ada MC juga kan. Bener. Terus mobile banget lo kalau gue lihat. Terus kalau lu workout, ya since lu udah coachingan in groups gitu ya. Kalau workout prefer sendiri atau emang lebih rame-rame, lebih seru gitu? Kebetulan saya extrovert 97% ya. Jadi saya kalau bisa sekampung, aku workout sekampung. Group workout ya? Group workout banget aku. So kita cobain. Let's go. Biasanya lu jadi guru gue, kali ini gue yang jadi guru lo. Lu percaya gak sih sama gue? Percaya dong. Kita deal dulu. Let's go. Sekarang kita udah di apa nih nama ruangannya, kelas? Spin room, spin studio, boleh, anything. Siap coach. Siap coach, oh iya ya, di sini gue udah jadi coach. Gimana nih beginner ini guide-nya? So ini kita namanya, this is our handlebar, this is our saddle. Jadi pertama kita mau set untuk si dudukannya dulu, saddle-nya. Nah, di sebelah kanan itu ada numbersnya, kita sesuaiin dengan hips kita. Jadi berdiri tegak, terus hipsnya di mana? Jangan naik, hipsnya di mana kira-kira? Lalu kayak pencet yang ada kuningnya ini, dipencet ke atas,
terus di-adjust sesuai dengan hips kita. Biasanya sih kalau cewek tuh 4 atau 5 tergantung tinggi ya again ya. Kadang-kadang kita tingginya sama, tapi kan orang tuh hipsnya beda-beda kan, di mana. Nah, biasanya tuh cowok bisa sampai 7 atau 11 bahkan. Oke, kalau misalnya hipsnya udah di situ, it's okay. Terus si handlebarnya ini kita set paling atas, which is number 10. Kenapa? Karena buat first timer itu akan lebih safe supaya lower backnya nggak sakit. Karena kan kalau misalnya nanti kita gerak-gerak, itu kan kayak bakal ada kayak motion, kayak duduk berdiri gitu kan. Nah, ini dia ada kesalahan kalau misalnya anak-anak first timer, locknya tuh kurang kenceng gitu, kayak klek gitu. Karena kalau misalnya kita nggak lock bener-bener, dia bakal jatuh atau bakal godek-godek kanan kiri. Oke, next one. Dari saddle to the handlebar is from your elbow to your middle finger. Terus kayak ditempelin biasa gini aja, terus dikira-kira. Soalnya kan di handlebarnya itu ada numbersnya. Yes, nah, oke, right. Jadi buka lagi, itu kira-kira nomor berapa tuh? Nomor 6 kan? Yes. Jadi buka dulu locknya, terus dimajuin ke depan sampai nomor yang tadi kita udah ukur. Tadi berarti kamu 6. 6-nya yes. Agak kemajuan, ya, around here. Oke. Sip. Di lock sampai klek. Oke, now we go to the business. Cara naiknya adalah kita, kalau biasanya aku langsung hop on gini. Ya kan? Bisa juga ya? Bisa. Oke, nah terus jadi di cleats kita, sepatunya ini namanya cleats. Kalau di sini harus pakai sepatunya supaya aman. Nah, dia kan kayak ada segitiganya gitu ya. Nah, kita masukin si segitiganya ini ke dalam besinya yang ada di sini. Ya, jadi sampai ada bunyi klek. Ini tuh kadang-kadang perlu kayak feeling juga gitu ya. Biasanya awal-awal itu orang tuh paling takut berdiri di bike-nya. Nah, ini kita namanya pull bar. Kita yang paling depan. Terus kita berdiri. Kok kayak nggak balance gitu ya? Yes. Kenapa nggak balance? Karena kita nggak masukin si resistennya. Nah, duduk lagi. Jadi karena ini rhythm cycling, kita tuh biasanya ngikutin beat lagunya. Nah, terus nanti gue bakal bilang, turn your resistance 2 times. Artinya 2 kali. Nah, 2 kali. Terus right with your right leg. Berarti kanan kita setiap beatnya. Jadi kayak, kan beat ada. Nah, kalian ikutin. Kanan. So it's gonna be like kanan. Jadi fokus ke kanan. Yes, kanan. Interesting. Kanan. Nah, sekarang kita berdiri ya. 3, 2, 1, let's go. Kanan. Kamu masih terlalu cepet kok. Kamu masih terlalu cepet, J. Kanan. Nah, kalau misalnya kamu terlalu cepat, berarti kamu harus tambah lagi resistennya. Kanan. Kenapa? Karena lu kan kuat di kaki kan. Jadi buat lu ngayu segitu, itu tuh nggak ada apa-apanya. Jadi buat orang-orang yang kakinya kuat, ini akan enjoyable banget. Terus apa nih sebelum coaching kan lo, I think karena you have to be on that stage, you facing all the humans. Ritualnya apa nih sebelum coaching biar mindsetnya lebih fokus? Kalau lo ada nggak spesifik ritual gitu? Ada banget lagi. Apa? Jadi kalau gue ngajar itu, gue harus nyampe 1 jam sebelum. Kenapa? Karena gue rempong. Gue tuh banyak banget persiapannya. Like for me, ruangan yang wangi itu penting banget untuk get the mood. Gue gak tau ini penting atau enggak. Tapi gue tuh suka kayak semprotin ruangan gue sesuai dengan mood gue hari itu. Kan gue punya banyak parfum tuh ya. Jadi hari ini kayak pengen centil deh, pengen yang kayak wangi-wangi vanilla. Gue akan semprotin ruangan ini bau vanilla gitu. Jadi ada kayak gituannya. Terus udah gitu, gue harus minum pre-workout dulu. Terus gue harus ke WC dulu. Itu ritual gue. Jadi banyak banget. Udah gitu gue harus joget-joget dulu, get the mood and everything. Terus satu lagi yang terakhir yang menurut gue paling penting adalah engage to my members. Karena kalau misalnya di spin class ini sebenarnya tuh kalau misal orang suka sama lo, kelas lo akan penuh. Tapi kalau misalnya orang gak suka sama lo, itu akan susah karena kan kayak cocok-cocokan ya. Lagu gue belum tentu lagu lo. Iya, kayak lu bilang ada playlist sendiri gitu kan. Iya, betul. Tapi gue yakin juga gak semua orang cocok sama kelas gue. Karena kayak gue kan kayak bener-bener outgoing gitu ya.
ada juga orang-orang yang kayak cuman datang ke spin class just for working out dan pengen pulang. Kalau kelas gue tuh harus kayak apa kabar hari ini, kayak Extrovert aja gitu. Gue suka kayak beliin members gue cookies, terus kayak gitu-gitu deh. Ya. Jadi gue suka engage sama mereka gitu. That's nice. Terus lumayan random, comfort food. Sebelum syuting ini gue baru banget pesen ketoprak. Jadi comfort food gue tuh beda-beda. In the point, gue akan makan itu terus sampai gue mau muntah. Jadi misalnya gue lagi suka ketoprak, gue akan pesen ketoprak semingguan ini sampai gue kayak udah baru ganti lagi gitu. Tapi my comfort food is Indonesian food. Bukannya Korea? Enggak lagi. Jadi selama di Korea ya, ini fun fact, kan restoran Indonesia tuh nggak terlalu banyak. Tapi untungnya ada yang dekat rumah gue. Jadi hampir setiap minggu gue makan di situ. Kenapa setiap minggu nggak bisa setiap hari? Karena harganya mahal. 5 kali lipat saudara-saudara. Kan misalnya bakso ya, di sini kan kayak 20.000, di sana 100.000. Ya ampun. Lumayan ya. Iya, tapi kayak kita kan kadang-kadang kayak kangen sambel, kerupuk, tetelan apa gitu-gitu. Ya udah, bayar. Gitu. So udah lagi sibuk-sibuk coaching, MC, any plans holiday? Mungkin sama Hyrox kalian masih aja maksain ya. Pengen banget. Kemarin tuh sempat nanya CJ juga kayak ada opportunity apa sih untuk Hyrox gitu ya. Maksudnya kayak kita bisa kemana lagi. Actually gue nggak pengen di Singapura karena everything is very expensive. Terus kayak gue tuh suka kayak explore new city gitu loh. Jadi I'm thinking about Osaka Januari ya. Dan masih ada waktu kan untuk kayak prepare and everything. Terus udah gitu sambil bisa jalan-jalan. Jadi gue agak kepikiran Osaka. Lu sekalian Osaka ya? Hopefully. Dan masih dingin, Ji. Gue pengen banget masih dingin. Oke, satu tips sehat buat orang sibuk, especially kayak lu. Jangan jadiin olahraga itu kayak beban sih. Jadi banyak orang yang kayak, oh gue harus olahraga supaya kurus. Oh gue olahraga supaya bla 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 bla. Kalau kayak kita, kayaknya udah to the point that kayak kalau gue nggak olahraga, gue jadi nggak happy gitu. Jadi kayak somehow itu membuat bahagia sendiri gitu loh. Gue bahagia ketemu teman-teman, gue bahagia keluarin keringat. Dan jujur ya guys, setiap gue olahraga, gue berasa glowingnya itu tuh beda. Gitu. Habis workoutnya gitu Habis workout. Kayak glowing dari olahraga itu best. So jadikan habit ya. Betul, jadikan habit. Jadikan habit instead of kayak gue keharusan nih olahraga gitu kan. Tapi itu juga nggak waktu yang singkat sih. I mean to this point pasti kita juga udah penuh dengan struggle ya. Ya kan? Jadi nggak langsung tiba-tiba jago Hyrox, jago spinning enggak. Itu melewati proses. Oke, itu sekilas JD On Air bersama Kenny. Gue CJ. Gue Kenny. Gue JD.